memasuki ruang tengah. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami bersyukur saat kami memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Keviano Laudra Pratama Putra dengan Elvina Ardianto. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan-Mu Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Dan Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, sehingga boleh membangun rumah tangga sesuai dengan kehendak rencana-Mu, dan juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan pemberkatan nikah ini bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
Terima kasih Tuhan. Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi mempelai berdua Keviano Laundra Pratama Putra dengan Elvina Adrianto. Anda berdua hari ini bahagia? Ya. Tadi malam bisa tidur enggak? Hari ini hari spesial bagi mempelai berdua. Hari ini sudah dipersiapkan mempelai berdua bersama orang tua. Pernikahan adalah satu hal yang sangat penting, amat penting dalam hidup kita. Kita semua yang hadir di tempat ini tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Anda bahagia atau tidak bahagia sangat ditentukan kehidupan rumah tangga Anda. Kalau saat ini rumah tangga Anda baik-baik saja, Anda bahagia. Karena sebagian besar hidup kita tidak terlepas daripada kehidupan rumah tangga. Demikian juga mempelai berdua. Masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia, tergantung rumah tangga orang tuanya. Kalau rumah tangga orang tuanya rukun, harmonis, perhatian pada anak-anaknya, maka pada masa kecilnya dia bahagia. Setelah kau dewasa, kau akan meninggalkan rumah tangga orang tua dan mulai bangun rumah tangga sendiri. Bagaimana kau membangun rumah tangga, demikian juga nanti keturunanmu. Masa kecilnya dia bahagia atau tidak bahagia, sangat ditentukan kehidupan rumah tangga orang tuanya. Pernikahan ada satu hal yang sangat penting. Kalau rumah tangga dibangun dengan baik, maka itu bagaikan Taman Eden di bumi ini, saudara. Dan juga seisi rumah akan memiliki semangat dalam bekerja, dalam usaha. Dan mereka bertumbuh jiwanya dalam hal yang baik, saudara. Tetapi kalau rumah tangga banyak konfliknya, banyak pertengkarannya, suasananya panas, tegang, maka juga seisi rumah itu juga seperti itu. Dan anak-anak tumbuh dalam situasi yang tegang, jiwanya juga mudah sekali emosi. Ngalami banyak problem emosi. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan, Tuhan terlebih dahulu melakukan mujizat bukan menyembuhkan orang sakit, bukan ngusir setan, bukan membangkitkan orang mati, tapi di sebuah pernikahan. Tuhan melakukan mujizat pertama, Tuhan Yesus melakukan mujizat itu pertama adalah di sebuah pernikahan. Maka mempelai berdua tentu juga rindu masa depanmu dalam kebahagiaan. Dan itu juga menjadi kerinduan dari gereja, maka gereja ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah, membekali mempelai berdua di dalam membangun rumah tangga. Panggilan akrabnya mempelai pria siapa? Panggilan akrabnya
Kevin dan Elvina. Elvi. Kevin dan Elvi. Pada masa pacaran, selama sepanjang kalian pacaran, Kevin, apakah kau berdoa? Tuhan, apakah Elvi ini tulang rusukku? Demikian juga Elvi, apakah kau berdoa bahwa Kevin ini adalah pasangan hidupku? Kalau pada masa engkau pacaran, kau berdoa dengan sungguh-sungguh, kau harus yakin bahwa Tuhan mendengar doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa, pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan jodoh yang paling tepat. Itu yang akan menjadi bekal, menjadi dasar engkau menjalani hidup rumah tangga. Nanti ketika engkau hidup bersama-sama, engkau akan menemui pasanganmu ada kelemahan, ada kekurangannya, ada hal-hal yang kau tidak sukai. Tapi karena engkau sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, engkau yakin bahwa orang yang ada di sampingmu, orang yang menjadi teman hidupmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Sehingga itu membuat Anda bisa menjalani rumah tangga dengan mantap. Demikian juga saat ini saya ajak Anda berdua sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau bersungguh hati minta, firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajahi seluruh muka bumi hendak mencurahkan kekuatannya, kasihnya, anugerahnya, berkatnya kepada orang yang bersungguh hati. Dan Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan segala berkatnya. Demikian juga dalam hidup kita, kalau kita ingin hidup kita berhasil, kalau kita ingin hidup rumah tangga kita berhasil, pekerjaan usaha kita, seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua saat dia memimpin bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian. Di kitab Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Jadi saudara, kalau kita ingin hidup kita berhasil dan kehidupan rumah tangga kita berhasil dan segala sesuatunya berhasil, berjalanlah sesuai dengan jalan Tuhan. Selama kita berjalan di jalannya Tuhan, maka di situ ada perlindungan Tuhan dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalaupun menghadapi rintangan, tantangan, ada badai, kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan dan kita bisa melihat karya Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita, oleh sebab itu, sangat penting kita mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita. Menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Dan juga firman Tuhan menjadi pusat kebenaran. Selama kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Maka Tuhan berkata pada Yosua, jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan. Diperkatakan, diucapkan. Jadi kalau kita baca Alkitab, Alkitab adalah firman Tuhan, bacalah dengan iman dan diperkatakan. Ketika engkau membaca, kau mengucapkan, firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Dan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kapan itu baliknya kita tidak tahu. Tapi apa yang Tuhan firmankan pasti digenapi. Jadi baca. Dan pada saat kita merenungkan, kita meresapi, maka firman Tuhan itu akan menjadi mata air yang menjadi aliran yang memberi kehidupan. Dan membuat kita ada dalam anugerahnya. Maka damai sejahtera akan mengalir seperti sungai yang tidak akan berhenti, saudara. Dan juga kebahagiaan kita bagaikan ombak terus datang tanpa hentinya. Karena firman Tuhan ada dalam hidup kita. Dan pada saat kita melangkah, maka Tuhan mengenapi firman-Nya. Anda berdua ingin bahagia? Kita semua ingin bahagia, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Pasti, bukan semoga. Jadi kalau ada sebuah rumah tangga kalau tidak bahagia, jadi kalau ada sebuah rumah tangga tidak bahagia, bahkan sampai pisah, sampai cerai, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, pasti rukun, harmonis, dan bahagia.
Walaupun bahtera rumah tangganya Tuhan izinkan ada badai datang dalam hidupnya. Mungkin badai keuangan, badai ekonomi, ada badai kesehatan, ada sakit penyakit. Tapi kalau mereka menegakkan firman Tuhan, pada akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oleh sebab itu dari gereja rindu, supaya mempelai berdua dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati dan bahagia, maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku menjadi salah satu koleksi bukumu, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak mengawali hidup rumah tanggamu dengan dasar firman Tuhan. Silakan dibuka di pita yang hitam, sudah kasih batas. Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37. Matius pasal 22, ayat yang ke-37. Saudara, satu saat Tuhan Yesus ini ditanyai oleh orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang yang belajar agama, orang yang belajar tentang Allah. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan Yesus, mencobai Tuhan Yesus. Mereka bertanya, dari hukum-hukum yang Allah berikan ada 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? Kalau Tuhan menjawab salah satu saudara, maka mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Sedangkan semua hukum itu sama pentingnya. Maka jawab Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus berkata, saudara, pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas hanya dua hukum ini saja, saudara. Kalau diringkas lagi satu kata, yaitu kasih. Allah itu kasih. Allah itu agape. Jadi kuncinya itu saja, saudara. Hanya dua hukum ini. Hukum yang pertama dan yang utama, yang nomor satu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hati kita dengan Tuhan. Sikap hati kita kepada Tuhan. Sungguhkah kita percaya bahwa Tuhan ada? Apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengharapkan segala sesuatu dengan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan, saudara? Nomor satu, hubungan kita. Kualitasnya seperti apa? Kita pergi ke gereja. Tujuan kita apa? Kualitas ibadah kita seperti apa? Maka kita sungguh-sungguh datang ke gereja adalah sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Atau sekedar kita ke gereja, saudara. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Demikian juga Kevin. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan mengasihi istri dan anak-anakmu. Kau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Kau akan berjuang untuk keluargamu. Kau akan jadi suami yang setia. Kau akan jadi suami yang terus berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan kalau kau kerja, kau akan jadi orang yang jujur. Demikian juga Elvi. Ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Dan kau akan jadi istri yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan kau akan jadi istri yang mendukung, mensupport, mendoakan suamimu. Dan kau jadi istri yang setia. Kalau kau kerja, kau jadi orang yang jujur. Kuncinya hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, segala sesuatu yang utama adalah Tuhan. Maka kita menomorsatukan Tuhan terlebih dahulu. Kevin dan Elvi, saya tanya ya, jujur ya. Kalau bangun tidur, kegiatan apa yang pertama kau lakukan? Tapi bukan gini ya, bangun tidurku terus mandi, bukan itu ya. Nah, kegiatan apa yang pertama kali?
Kevin? Jujur? Bukan itu maksud saya. Main game. Wah, jujur main game. Kecanduan game. Begitu melek mata, game. Mau tutup mata, ngecas HP, baru tidur. Elvi? Apa? Buka pesan, WA dulu. Buka itu. Ya, baru doa. Kau akan sulit menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Ketika engkau bangun tidur, kau fresh. Nomor satu Tuhan. Ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini ada sebagaimana adanya. Cari Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Tapi kalau sudah buka smartphone kita sudah masuk ini. Apalagi senang game, waduh. Mau putus, mau berhenti itu susah. Harus ngelawan. Itu godaan. Harus bisa ngelawan itu. Kalau kita WA sudah baca pesan tadi, sudah masuk dalam pikiran kita. Nomor satu, cari Tuhan terlebih dahulu. Tuhan kaulah yang utama. Mengucap syukur kepada Tuhan. Sudah kalau kita mengawali Tuhan, kita mengucap syukur. Tuhan sendiri berkata, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala sesuatu di dalam Kristus. Saudara, apa yang Tuhan perintahkan sebenarnya untuk kebahagiaan kita. Kalau kita bisa bersyukur dalam segala sesuatu, kita itu bisa menikmati hidup ini. Orang tidak bisa menikmati hidup ini karena orang itu bersungut-sungut, berkeluh kesah. Kalau itu menjadi pola hidupnya, suka berkeluh kesah, suka bersungut-sungut, itu lama-lama jadi pemberontak. Tidak puas. Tidak bisa menikmati. Tapi kalau saudara dalam segala hal, segala sesuatu bisa mengucap syukur, Anda menikmati hidup ini. Pagi hari, makan apa? Ketika engkau dasari dulu dengan ucapan syukur, kau menikmati makanan. Bisa suami istri berbeda selera, itu bisa jadi bertengkar. Tapi kalau diawali ucapan syukur tidak akan terjadi pertengkaran. Kevin, kamu suka makan, pola makanmu ya, suka yang kering apa yang kuah? Kering. Kalau kamu Elvi? Hah? Sama, kering. Oh jadi yang kering-kering itu ya, maksudnya ayam goreng, seperti itu, nasi goreng, sate. Kalau kuah itu soto, bakso, mie ayam. Yang kuah-kuah sop. Nah seperti itu. Kalau berbeda, bisa bersedih. Kau pagi ini mau makan apa? Nah, kamu mau makan apa non? Aku mau soto. Soto meneh. Nasi pecel. Aku udah doyan pecel. Ribut sudah bertengkar. Tapi kalau diawali dengan mengucap syukur. Ya terserah mau makan apa saja, kalau kita mengucap syukur kita menikmati. Tapi kalau bersungut-sungut sudah, kita tidak bisa bahagia. Belajar mengucap syukur sudah dalam segala hal. Nanti demikian, kalau orang bisa bersyukur saudara ya, nanti saudara ke hotel, ke rumah makan yang melayani kurang baik, agak kasar, Anda tidak kehilangan sukacita. Tapi bersungut-sungut Anda mesti protes ini. Ini bertesak seperti ini. Hotel bintang 5 kok kayak gini. Jengkel saudara. Begitu engkau jengkel, engkau tidak menikmati. Kamarmu tidak kau menikmati. Setelah bayaran saudara tambah keki. Wis larang pelayanan yang elek, saudara. Ya sudah kamu tidak menikmati. Tapi kalau engkau bersyukur, Anda menikmati semuanya. Apa yang Tuhan ajarkan? Belajar mengucap syukur. Dalam rumah tangga sama. Suami bersyukur dengan istri bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan kau memberi aku istri yang baik. Maka engkau bahagia. Demikian juga istri, aku bersyukur Tuhan kau berikan aku suami. Mungkin ada kekurangannya, pasti ada kekurangannya. Tapi bersyukur. Ketika engkau bersyukur dan belajar melihat sisi yang baik. Elvin ini cerewet apa enggak? Oh cerewet. Saat ini kamu senang. Waktu pacaran, kalau
yang perempuan itu pinter ngomong, suka ngomong, seneng. Wah sama Elvi itu enak, ceritanya banyak. Hidup rasanya menyenangkan. Tapi kalau sudah berumah tangga, suara atau menang tuh. Ya saudara, berubah, bisa berubah. Sebenarnya Elvina tidak berubah, dia tetap suka ngomong. Tapi yang dengar ini sudah berubah, bisa jadi saudara. Ya. Tapi sekali lagi bersyukur, Tuhan aku bersyukur punya Elvi. Dia suka ngomong. Tapi sekarang kok ngomong terus tentang keluarga aku. Wah jadi gak enak. Cari solusi. Kan kalau suka ngomong kan dia harus ngomong, banyak ngomong. Elvi, kamu ikut MLM aja, MLM ya. Kamu dengan ngomong, kamu dapat downline banyak nanti. Wah, pintar ngomong saudara. Wah, jadi dia menyalurkan ngomongnya, jadi sampai di rumah sudah banyak ngomong, dia tidak banyak ngomong. Dan itu ngomongnya dapat hasil saudara ya. Kalau udah di rumah betul, kalau memang tipenya suka ngomong, ya, kemudian sepanjang hari di rumah, dia tidak ada orang yang dijak ngomong, anaknya yang dijak ngomong, dia kadang-kadang dimarahi terus, makanya kadang-kadang anak tak tanyai, yang galak siapa di rumah? Mama, yang banyak ngomong terus saudara ya. Ya, tapi kalau seperti itu ya, bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur suamiku seperti ini dan sebagainya. Ucap syukur dan doakan, maka mengalami terobosan. Sama, nanti punya anak, ucap syukur. Dengan melihat sisi yang baik, jangan banding-bandingkan. Orang yang suka banding-bandingkan juga tidak akan bahagia. Itu tipe orang yang bersungut itu suka banding-bandingkan. Lagu banding-bandingkan itu bagus ya. Jangan kau banding-bandingkan. Kalau kau bandingkan, ya aku pasti kalah. Ya, kalau kita bandingkan, sukanya kita membandingkan yang di atas. Selalu bandingkan ke atas. Ya jelas kalah. Tapi yang penting, yang di hatiku hanyalah engkau. Ya, tidak usah banding-bandingkan. Kita tidak perlu banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tuhan punya rencana kita masing-masing. Yang penting, kita berjalan dalam Tuhan. Dan kita tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, di dunia mereka bisa berhasil, mungkin dia jauh lebih berhasil dari kita. Tapi kalau kita hidupnya di jalan Tuhan, kita di mata Tuhan lebih daripada mereka saudara. Ya, belum tentu mereka yang sukses itu jalannya sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Bisa jadi dia berhasil sukses dengan berbagai cara saudara sekalian yang tidak berkenan pada Tuhan. Tidak ada nilainya saudara. Ya. Nah, kalian berdua ingin bahagia? Tadi perintah pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Jadikan firman Tuhan sumber kebenaran. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sesama kita? Ya semua orang. Artinya kita harus mencintai semua orang. Tidak boleh punya musuh. Tidak boleh punya dendam. Kalau Tuhan perintahkan semuanya untuk kebaikan kita saudara. Kalau saudara tidak punya kepahitan, tidak punya dendam, tidak nyimpan kemarahan, hidup saudara itu nyaman. Jadi Tuhan juga ngajarkan, buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, kejahatan dalam hatimu, buang itu semua. Itu membuat saudara merdeka. Orang yang menyimpan kepahitan, kebencian itu menyiksa dirinya sendiri. Membelenggu dirinya sendiri. Satu kali datang seorang ibu saudara ya, konseling sama saya. Lalu dia cerita kehidupan rumah tangganya, sampai dia cerita tentang suaminya. Dan dia berkata suaminya itu maki-maki dia. Dengan kata-kata yang memang saya dengar itu keterlaluan, nyakitkan, sangat tidak menghargai. Tapi ya tak pikir-pikir ya bodoh ya saudara ya. Suami kalau sampai ngata-ngatai istrinya jelek-jelekan sejelek, itu bojomu dewe kok saudara. Menyiksa dirinya sendiri. Itu tergantung Anda bahagia atau tidak bahagia cara engkau melihat pasanganmu. Kalau engkau lihat pasanganmu tidak berharga ya sudah, kamu jangan berharap bahagia. Karena kamu hidup dengan orang yang kau tidak hargai. Semakin pasanganmu semakin berharga, semakin berarti bagimu, sudah semakin bahagia. Jadi kalau jadi suami istri mesti senang dengan pasangannya. Nanti kan hidup satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Ya.
senang dengan pasangannya. Jadi Kevin ketika engkau terbangun tidur di sampingnya Elvi, tidur pulas kau lihat dia. Aku suka dengan dia, aku senang dengan dia, aku sayang dengan dia. Begitu engkau memerintahkan pikiranmu seperti itu, maka otakmu akan berpikir demikian. Dan itu membuat kamu benar-benar senang. Dan begitu engkau senang, kau bahagia. Elvi juga demikian. Ketika engkau terbangun melihat suamimu tidur di sampingmu, kau lihat dia, aku suka dengan dia, aku sayang dengan dia. Kevinnya tidur, ngorok lagi. Tapi aku senang. Kamu bahagia, kau bahagia. Senang saudara. Bodoh. Kalau sudah jadi suami istri lihat pasangannya tidak senang. Bodoh saudara. Itu mulai begitu kau tidak senang, kau melihat tidak suka. Kau lihat yang lain suka yang lain saudara, hatimu sudah ke sana. Dan kamu mulai tidak bahagia. Makin kau tidak suka, akhirnya kecewa. Dan setelah kecewa menjadi sebuah penyesalan. Kenapa aku dulu kawin dengan dia? Itu membuat penderitaan sendiri, tidak bahagia. Tapi belajar seperti yang Tuhan ajarkan. Melihat pasangannya seperti Tuhan melihat. Dia adalah yang terbaik. Kau bahagia. Pernikahan itu sebuah perjalanan. Dimulai hari ini bagi mempelai berdua. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin Tuhan memberikan hidup bersama-sama 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Tuhan yang mengawali, biarlah Tuhan yang mengakhiri. Jangan di tengah jalan diakhiri dengan surat cerai. Tapi sampai pada akhirnya. Dan supaya perjalanan yang jauh panjang ini Anda nikmati. Ya bersyukur. Dan senang dengan pasanganmu. Kau nikmati perjalanan hidup rumah tanggamu. Lalu buatlah orang yang kau cintai itu bahagia. Maka engkau bahagia saudara. Kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika Yesus datang ke dalam dunia. Dia berkata apa? Aku datang bukan untuk dilayani. Tapi melayani. Demikian juga Kevin kalau jadi suami. Aku melayani kebutuhan daripada Elvi. Aku akan memenuhi kebutuhannya dia. Aku akan berjuang membuat dia bahagia. Lalu Elvi demikian juga aku jadi istri. Melayani suami. Tidak minta dilayani, tapi melayani. Sudah kalau sudah lakukan seperti itu, maka sudah bahagia. Intinya jadi orang jangan egois, jangan berpusat pada dirimu. Gak pernah bisa bahagia, gak pernah bisa puas. Tapi belajar membuat orang lain bahagia, kau bahagia. Hubungan kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nah sekarang yang penting kan setelah jadi suami istri, Elvi. Setelah jadi istri, apa yang kau lakukan untuk suamimu? Lu gak diem. Ya, sudah jadi istri, apa yang kau lakukan untuk suamimu, Kevin? Lu kok tanya mama, apa ya mah? Ya kamu sendiri ini nanti. Kamu kan jadi istri ya. Apa? Apa? Oh ya gini tak ajari ya. Minta kok mana uang? Mana uang? Mana uang? Nah, gitu, apa gitu ya. Ya, minta uang buat masak. Wah tenang nih minta uang. Minta uang buat masak. Ya. Kamu melayani suami enggak besok? Ya. Sekarang saya ajak bayangkan ya. Nanti kamu jadi istri, terus apa yang kau lakukan untuk Kevin, kira-kira Kevin bahagia enggak dapat kamu? Nah, pertanyaan saya, Kevin dapat kamu, Kevin bahagia apa enggak? Ya, bahagia apa enggak? Ayo, jawab aja. Bahagia kayaknya. Bahagia. Jadi gitu, kamu harus pikir. Kamu dapat aku, kamu bahagia. Lalu kamu berjuangnya adalah untuk kebahagiaan suamimu. Jadi prinsipmu, kamu dapat aku, kamu bahagia. Lalu kamu akan berjuang. Ingin nyenengin suami, ingin membuat dia bahagia. Nah, sekarang Kevin, saya tanya, kamu bahagia enggak dapat Elvi?
Bahagia. Kalau kamu bahagia, apa yang kau lakukan tuh, Elvi? Cari uang. Nah, tadi kan terus ngomong dia, minta uang untuk masak. Kamu sudah kerja. Nah, sekarang pertanyaan saya, berapa sih yang kau berikan pada Elvi? Sebagian pas semua? Tak bingung lah. Sebagian pas semua? Semua. Semua. Ya, yang penting ya. Salah satu pemicu dalam rumah tangga adalah masalah keuangan. Dan firman Tuhan juga berkata, di mana uangmu, di mana hartamu, di situ hatimu. Di mana uangmu, di situ hatimu. Ya uang itu paling baik dikelola bersama-sama. Ketika dikelola bersama-sama, kalau ada masalah keuangan, tidak akan saling menyalahkan. Uang dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama, ya, ditabung dan sebagainya, dikelola bersama-sama. Itu paling aman, bahagia. Dan bisa menikmati. Tuhan sendiri membandingkan dirinya dengan uang, dengan mamon. Bukan dengan setan, saudara. Dengan mamon. Karena memang uang itu berkuasa di dunia ini. Kalau kita punya uang, kita bisa berbuat banyak hal. Kita bisa mendapatkan banyak hal. Maka itu godaannya seperti itu. Sering terjadi pertentangan karena uang. Ya. Kalau kau berikan semua, kira-kira bahagia enggak, Elvi? Ya, kalian kelola bersama ya. Saya enggak tahu mana yang boros. Yang boros harus menyerahkan dirinya untuk dipegang yang tidak boros. Kalau yang boros, ya saudara sekalian begitu pegang uang, ya seperti air aja, keluar aja. Beli apa saja yang tidak dibutuhkan, ya dibeli. Bocor nanti. Harus suami istri, mana yang bisa mengelola dengan baik, biarlah dia yang mengelola, yang mengatur. Itu bisa nyimpen duit ya. Ya, buka pita yang merah, itu prinsip bagaimana membangun rumah tangga. Yang pertama, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Perintah firman Tuhan bagi istri. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Perintah Tuhan, istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, setara dengan Tuhan. Tunduknya kepada suami sama dengan tunduk kepada Kristus. Sudah ketika seorang istri, dia tunduk, dia bangga dengan suaminya, dia menghargai suaminya, dia bahagia, dia bisa mesra, dia bisa melayani suami dengan baik. Begitu dia tidak menghargai suaminya, dia lebih berhasil, lebih sukses dari suaminya, mulai dia tidak menghargai, dia mulai tidak bisa melayani dengan baik dan tidak bisa mesra dengan suaminya. Maka firman Tuhan itu sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang zamannya emansipasi wanita. Firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Kalau ingin jadi istri yang bahagia, pasti jadi istri yang bangga dengan suaminya, kagum dengan suaminya, menghargai suaminya. Walaupun suaminya banyak kekurangannya, tapi sikap hati yang demikian membuat dia bisa bahagia. Prinsip yang kedua, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih dari suami harus setara dengan kasih Kristus kepada jemaat. Kasih Tuhan kepada umat manusia adalah sampai dia rela mati bagi kita. Dia rela berkorban bagi kita. Demikian juga suami mengasihi istri dengan kasih yang rela berkorban, kasih tanpa syarat. Prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau kau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tua kita. Dan hormati supaya kita panjang umur dan bahagia. Prinsip yang keempat, ketika Tuhan mengaruniakan anak, anak adalah tanggung jawab, adalah anugerah. Didik anakmu di dalam takut akan Tuhan. Disiplin dan kasih yang seimbang, sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Seperti janji Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Kalau kau melakukan 4 hal ini, rumah tanggamu akan menjadi kokoh dan kuat dan diberkati. Ya, ini papa mamahnya Elvi. Wali. Terus ini papa mamahnya Kevin ya. Papa mamahnya Kevin. Bisa berdiri sebentar. Ya, saling berhadapan. Saya ajak Riwe kembali. Sudah berapa tahun menikah? Gimana? Sudah bisa? Wah ya sudah. Oke, sorry. Ya. Ya, sudah pernikahan adalah sebuah perjalanan. Dimulai mempelai berdua. Hendaklah jadi teman seperjalanan. Jadi teman sekerja, harus kerjasama membangun rumah tangga. Jadi teman sepenanggungan, dan masalah ditanggung bersama-sama. Jangan cari siapa salah siapa benar.
ada masalah, kalau cari siapa salah siapa benar. Kalau pasanganmu salah mau apa? Itu ya pasanganmu. Makin kau mencari kesalahan dan kesalahan dia bersalah terus kemudian kamu seperti itu, dia salah seperti itu, dia semakin tertekan. Sudah ada masalah, ayo kita selesaikan bersama-sama. Cari solusi bersama-sama. Tuhan akan memberikan jalan, membuka jalan. Tuhan akan berkati saudara sekalian, membukakan pintu berkat. Jadi seperti itu, ya. Jangan sampai di sepenanggungan dan kemudian menjadi teman pewaris kasih karunia sampai menerima teman kasih karunia dari Tuhan. Ya. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janji. Ya, saya undang mempelai berdua bangkit dulu, ya bersama-sama. Alkitab bisa ditaruh dulu. Ya, yuk bangkit. Saling berhadapan, saling berpegang tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi lihat sisi yang baik. Saja Anda berdoa terlebih dahulu untuk mendasari ikrar janji. Bapak kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Keviano Laundra Pratama Putra dengan Elvina Adianto, mereka saat ini saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka, biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan Roh Kudus mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan ikrar janji dan tukar cincin ini sepenuhnya dalam kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji di hadapan Tuhan. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, Anda dapat mengenapi setiap ikrar janji. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria, Keviano Laundra Pratama Putra. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Keviano Laundra Pratama Putra menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Elvina Adianto yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri, Elvina Adianto. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Elvina Ardianto, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Keviano Laundra Pratama Putra yang berada di depan saya ini, mulai saat ini, menjadi suami saya yang sah. Kevin bisa pegang tangannya, Alvi, ya, dibantu. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia untuk tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan menghadapi dengan kasih setia saya baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua
saling mencintai dengan cinta kasih yang murni yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan kepada Kevin, kenakan cincin dan kasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihi Elvi dengan kasih yang murni yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Elvi, kenakan cincin ini ke tangan kekasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihi Kevin dengan kasih yang murni yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikat janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya, Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua kepada Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Seberapa besar kau menyerahkan diri, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan akan turun atas hidupmu. Bukalah hatimu, terimalah setiap berkat. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Keviano Laundra Pratama Putra dengan Elvina Adianto. Tuhan, saat ini mereka sujud di hadapan-Mu, biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, dan biarlah segala yang baik datang daripada-Mu mengalir dalam kehidupan mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Keviano Laundra Pratama Putra dengan Elvina Adianto di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Kevin, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Elvi, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengadam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani,
kesehatan, sukacita, damai serta kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Tuhan berkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Tuhan berkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan segenap glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Demikian Anda berdua telah sah menjadi suami istri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali saling berhadapan. Kembali saling berhadapan. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri. Kevin, kau berhak untuk membuka cadar sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian berdua terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Silakan dibuka. Ya. Terbuka dalam segala sesuatunya termasuk smartphone, kalau di password pasangannya tahu passwordnya, dan juga kalau memiliki rekening masing-masing, demikian juga saling mengetahui keuangan bersama. Ya, Elvi, peganglah pundak dari Kevin dengan tangan dua, dan Kevin pegang pinggang Elvi. Kevin, Elvi yang kau pegang adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Elvi, Kevin yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Buatlah pasanganmu bahagia, kau bahagia. Silakan Kevin berikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Kening pipi kiri kanannya ya. Sekarang gantian Elvi yang cium suami. Iya. Gimana? Kevin dan Elvi senang? Kamu senang? Kamu suka? Ya silakan ciuman lagi, enggak apa-apa. Ya, semua yang menyenangkan ya, semua yang membuat bahagia dilakukan. Yang bikin susah, bikin sakit hati, jangan dilakukan. Hindari, maka rumah tanggamu bahagia. Dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua telah sah menjadi suami istri. Bisa ditaruh dulu, silakan mempelai untuk memberikan buah sulung. Ya, bersama-sama menuju kotak persembahan. Silakan. Dengan hati yang penuh rasa syukur, dengan iman, biarlah benih yang kau tabur, benih buah sulung akan diberkati dan menjadi berkat bagi mempelai berdua. Menghadap itu, kamera situ, ya, ya. Tindakan iman dari mempelai berdua dengan memberikan persembahan buah sulung awal dari satu kehidupan rumah tangga. Dan Tuhan berkati. Ya, silakan mempelai berdua datang pada orang tua ya, bersama-sama pada orang tuanya Kevin. Ya. Kevin di hadapan papa, Elvi di hadapan mama. Silakan Kevin ucapkan terima kasih sama papa mama. Kalau engkau sampai hari ini juga tidak lepas pengorbanan papa mama. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih Ma. Untuk sampai hari ini juga doa restunya. Terima kasih. Iya, Papa atau Mama mau ngasih nasihat, silakan. Ya, baik. Supaya ke depannya
selamanya, rukun selalu. Silakan Kevin sungkem sama papa, Elvi sama mama. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal. Namaku di hatimu. Elvi kepada papa. Ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih. Silakan mempelai bersama-sama datang kepada mamanya Elvi. Bersama-sama kepada mamanya Elvi. Ya, silakan Elvi ucapkan terima kasih sama mama. Mau minta doa restunya ya, Mam. Sama Mama minta maaf. Ya, mama mau ngasih nasihat silakan. Hidup yang akur-akur ya. Suka ribut. Ya, silakan sungkem bersama-sama sama mama ya. Terima kasih Ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan pelutu kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Kepada mempelai berdua Kenviano Laundra Pratama Putra dengan Elvina Ardianto, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus ini dengan takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak. Berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih.
Kembali kami bersatu hati, kami serahkan Kevin dan Elvi sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat terus membimbing bahtera rumah tangga mereka. Hari demi hari yang mereka lalui senantiasa dalam berkat-Mu Tuhan. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam keluarga. Tuhan berkati juga kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanannya tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan daripada anak-anaknya, bahkan sampai pada cucunya. Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati juga pekerjaan usaha mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir. Bila mana ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, mereka yang saat ini menghadapi pergumulan tantangan dalam hidup ini, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan jalan Tuhan. Kalau mereka menghadapi masalah keluarga, biarlah Tuhan memberikan hati yang bisa saling mengampuni dan anggur yang baru datang dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua. Biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita dan bahagia. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan berkati dan Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan bersama orang tua, kemudian menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk memberi ucapan selamat kepada mempelai berdua.